Oke lagi mak, sebelum masuk ke intronya, kayak biasalah kita bacakan dulu best comment kita kali ini. Nah, best comment kali ini datang dari akun ren_, kalian baca sendiri lagi mak. Nah, dia bilang kalau Otonari Asobi ini merupakan gabungan dari Horimiya dan Otonari Tenshi. Kenapa bisa gitu? Ya bisa dilihat dari jalur atau metode PDKT-annya. Kalau dilihat-lihat iya juga ya kan? Dan perkembangan hubungannya juga nggak berlibat lama. Cuman di sini menurutku ya Kima, si Emma ini yakni adiknya dari si Charlotte memainkan peran yang cukup penting lah. Karena ya nggak ada Emma, ya main karakter sama heroinnya nggak jumpa. Dan kalau Emma nggak tantrum, orang ini berdua pun jadi jarang lah ngabisin waktu bersama. Beda dengan adiknya si Hori yang cuma ngebantu di awal aja untuk mempertemukan main karakter dan heroin di situ. Dan di sini bocil yang satu ini masih teruslah berpengaruh sama cerita maupun hubungan MC dan heroin. Makanya aku bilang, bocil ilegal yang satu ini perannya penting kali lah di cerita kali ini brother. Oke lah, makasih sebelumnya buat akun ren_, baca sendirilah, capek aku untuk komentarnya. Dan gak usah bacot lagi, kita langsung masuk aja lah ke intronya. Oke lagi mak, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut lah ngebahas light novel Otonari Asobi volume 1 part 3-nya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, kayak biasalah jangan lupa juga kalian tonton video-video short kami. Terus ada juga konten TikTok yang ngebahas rekomendasi anime, manga, dan lainnya. Ya hitung-hitung nunggu upload video utama, kalian bisa lah habisin waktu nonton video kami yang lainnya Kima. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Nah, di pembahasan part sebelumnya itu, kita diceritakan mengenai kunjungan malam yang dilakukan Charlotte bersama dengan Emma. Ya, biasalah Kima, anak-anak di tengah malam suka kali tantrum ya kan? Nah, jadi waktu itu, Charlotte terpaksa memenuhi permintaan egois adiknya tersebut yang ingin bermain dengan Akihito. Akihito mau tak mau pun mengizinkan mereka berdua masuk ke kamarnya. Apalagi setelah melihat tatapan khawatir yang terpancar dari mata Charlotte. Nah, simpelnya, Akihito dan Charlotte pun jadi babysitter lah, kayak ngurusin anak yang lagi tantrum waktu itu Kima. Hubungan orang ini bisa dibilang makin dekat lah dengan Emma sebagai perantaranya. Ya, dan bukan hanya itu aja Kima. Waktu itu kita diceritakan juga POV dari si Charlotte ini pas baru pindah ke Jepang. Mulai dari awal ia berbicara dengan Miyu Sensei, kehilangan adiknya dan akhirnya mengenal sosok Akihito. Yang dimana itulah awal mula timbulnya kepercayaan si Charlotte ini kepada si Akihito Kima. Oke lah brother, sekian ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk aja lah langsung ngebahas part 3-nya. Nah, diawali saat Akihito sedang berada di kelas dan sedang mendengarkan pelajaran dari Miyu Sensei. Di sini suasana kelas terfokus ke depan mendengarkan pelajaran. Begitu juga dengan Akihito. Nah, namun tiba-tiba Akihito mendengarkan suara pelan yang memanggilnya dari belakang. Akihito pun refleks menoleh dan memperhatikan ternyata Charlotte lah yang memanggilnya. Di sini Charlotte terlihat melambaikan tangannya dengan pelan sambil berusaha agar tidak dilihat oleh orang lain. Di sisi lain, Akihito berusaha tidak menggubrisnya karena ia sudah memutuskan agar tidak terlalu dekat dengan Charlotte saat di sekolah. Hal itu tentu demi keamanan Charlotte sendiri. Nah, tak lama kemudian, pelajaran dari Miyu Sensei pun selesai. Ia segera berjalan keluar kelas. Namun Miyu Sensei menyempatkan untuk memanggil Akihito agar mengikutinya. Akihito yang mendengar itu pun sadar kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan Miyu Sensei dengannya. Ia pun segera bangkit dari kursinya dan mengikuti Miyu Sensei keluar. Nah, sesampainya di koridor kelas, Miyu Sensei bertanya bagaimana perkembangan hubungannya dengan Charlotte. Di sini Akihito pun langsung sadar kalau Miyu Sensei masih ingin mencomblanginya dengan Charlotte. Namun Miyu Sensei langsung memotong dengan tertawa licik kalau ia memang ingin hanya bertanya bagaimana kondisi Charlotte. Akihito pun membalas kalau Charlotte dan Emma cukup sering bermain ke rumahnya. Jadi bisa dibilang hubungan orang ini baik namun semakin berkembang lah Kima. Nah, mendengar itu, Miyu Sensei pun turut senang melihat Akihito yang mau membantu teman sekelasnya. Namun, tiba-tiba ia berkata lagi kalau Akihito sebaiknya perlu memperhatikan dirinya sendiri juga. Miyu Sensei cukup khawatir melihat sifat Akihito yang terlalu memperdulikan orang lain, sampai rela berkorban untuk mereka.
Nah jadi si Miyu Sensei ini kayak pengen nanggulangi lah hal-hal buruk yang bisa terjadi ke depannya kalau si Akito ini terus-menerus tidak peduli dengan dirinya Kima. Namun mendengar itu, entah kenapa si Akito ini kayak tersinggung sedikit lah. Akito merasa kalau Miyu Sensei terlalu ikut campur mengenai prinsip hidupnya. Di sini Miyu Sensei sedikit terkejut, karena jarang kali lah si Akito ini marah ke orang lain Kima. Namun dari sinilah Miyu Sensei sadar kalau sifat buruk Akito tersebut pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Karena dengan Akihito berani menegur balik seperti barusan, itu artinya ia mulai peduli dengan dirinya sendiri. Biarpun ya saat ini baru sebatas prinsipnya aja Kima. Nah setelah memastikan semua baik-baik saja, Miyu Sensei pun pamit kepada Akihito. Oke, kemudian kita lanjut ke POV-nya si Charlotte Kima. Nah di sini si Charlotte dan Emma posisinya sedang berada di rumah mereka. Namun tiba-tiba si Emma ini lagi dan lagi tantrum ingin bermain dengan Akihito. Ya biarpun Akihito udah bilang kalau ia mau bermain dengan Emma, tapi bukan berarti setiap hari juga ya kan. Nah itulah yang membuat Charlotte khawatir kalau adiknya tersebut sangat merepotkan bagi Akihito. Jadi terkhusus hari ini Charlotte sedikit keras kepada Emma dan melarangnya untuk bermain dengan Akihito. Charlotte berkata kalau Emma terus-terus merengek seperti itu, Akihito nantinya akan membenci Emma. Nah mendengar ancaman tersebut, apalagi pakai nama si Akihito ngancamnya ya kan, si Emma ini pun langsung diam Kima. Emma yang tadinya nangis kuat seketika berhenti sejak mendengar nama Akihito disebut. Emma pun dengan suara terseduh-seduh menjawab kalau ia tidak ingin dibenci oleh Akihito. Nah mendengar itu, Charlotte pun sadar kalau ia berhasil mengelabui Emma untuk sementara. Sebagai gantinya, Charlotte pun memutuskan untuk mengajak Emma untuk menemaninya belanja keluar. Emma pun yang dari tadinya emang udah bosan langsung melompat girang ke arah Charlotte. Mereka pun memutuskan untuk belanja makan malam mereka. Nah namun begitu pintu apartemen dibuka oleh Charlotte, di sini Emma langsung mengambil sapu dan berlari ke depan pintu rumah Akihito. Dengan kecerdasannya, Emma langsung membunyikan bel pintu milik Akihito. Melihat itu, Charlotte pun seketika sadar kalau ialah yang sudah dikelabui oleh adiknya tersebut. Charlotte pun langsung menarik Emma dan menegurnya kalau itu tidaklah sopan. Apalagi memaksa orang lain untuk terus-menerus bermain dengannya setiap hari. Ya, jadi ributlah kakak adik berdua ini Kima. Nah, kemudian di sini kita lompatlah ke POV-nya si Akihito. Di sini Akihito lagi ngerjain tugasnya karena gabut. Tiba-tiba ia mendengar suara ribut dari depan pintu rumahnya tepat setelah belnya berbunyi. Ia pun membuka pintunya dan mendapati wajah Emma yang sudah cemberut ingin nangis. Emma pun langsung berlari ke arah Akihito dan minta digendong. Akihito yang tidak bisa melawan langsung menggendongnya sambil mengelus kepala Emma dengan lembut. Emma pun kembali ceria lagi karena keinginannya terpenuhi. Di sisi lain, Charlotte semakin gak enakan lah sama si Akihito Kima. Namun Akihito yang awalnya emang lagi gabut, dengan senang hati membiarkan kedua saudari tersebut masuk ke rumahnya. Nah sesampainya di dalam, si Emma ini malah membandingi Akihito yang baik dengan kakaknya yang selalu tegas kepadanya, yaitu si Charlotte. Charlotte pun mulai tersenyum kesal karena Emma sangat caper lah kalau lagi sama si Akihito. Di sisi lain, Akihito mencoba menenangkan Charlotte dan menegur Emma dengan pelan. Nah karena masih gak enakan, Charlotte pun memutuskan untuk memasakkan makanan malam untuk mereka. Charlotte berkata hanya itulah yang bisa ia berikan sebagai ganti karena terus direpotkan oleh Emma. Akihito pun setuju karena tidak ingin Charlotte semakin berutang budi kepadanya. Charlotte pun segera memasakkan makan malam mereka dan mereka pun menikmatinya seakan sudah sebagai keluarga baru. Oke, kemudian dilanjutkan setelah selesai makan. Di sini Emma yang sudah kecapean bermain ditambah kenyang langsung tertidur pulas. Charlotte yang melihat itu merasa kalau ini mungkin saatnya yang tepat untuk berbicara dengan Akihito. Charlotte pun mengajak Akihito untuk ngobrol bentar di luar. Tentunya Emma juga dibawa lah karena takut kalau ia tiba-tiba bangun di tengah malam nantinya. Ya tahulah Kima, kalau anak tiba-tiba bangun terus gak ada orang tuanya, ya ribut lah. Jadi si Emma pun dibawa untuk jalan-jalan malam. Yap, orang ini pun jalan malam berdua sambil menikmati angin malam Kima. Di bawah angin sepoi-sepoi, keadaan canggung mulai menerkam mereka berdua. Nah namun tiba-tiba pujian dari Charlotte memecah keheningan di antara mereka. Charlotte di sini memuji Akihito yang mau merepotkan dirinya bagi orang lain. Akihito pun menjawab kalau ia emang udah kebiasaan kayak gitu Kima. Apalagi karena tadi baru disentil sama Miyu Sensei, si Akihito ini sebenarnya masih rada sensitif lah kalau dibahas soal sifatnya ini. Namun ia ngerti kalau si Charlotte di sini murni ingin berterima kasih karena sudah dibantu selama ini.
Kemudian untuk mengalihkan topik, Akihito pun bertanya apa hobi dari si Charlotte. Nah, mendengar kata hobi, Charlotte seketika riang dan menjawab kalau ia sangat menyukai manga dan anime. Dan salah satu alasannya pindah ke Jepang ialah karena ia ingin ke Akibahara untuk menikmati surga wibu di sana. Yap, setelah mendengar itu, Akihito pun sadar kalau Charlotte ini wibu parah. Terlepas dari kecantikan dan keanggunannya, ya di dalam dirinya sudah melekatlah bau wibu Kima. Cuman Akihito di satu sisi juga senanglah melihat Charlotte yang sangat antusias membahas hobinya. Yang artinya Charlotte cukup menikmati hidupnya saat ini di Jepang Kima. Charlotte pun mengatakan kalau nanti ia akan meminjamkan salah satu manganya agar Akihito nantinya juga bisa tahu senikmat apa jadi seorang wibu. Mendengar itu, Akihito pun hanya tertawa kecil keringat dingin karena sebentar lagi ia akan bau bawang juga. Enggak lagi mak. Si Charlotte ini emang wibu, cuman gak seakut itulah. Si Charlotte inilah definisi asli ngewibu itu cuman hobi. Jadi ya masih normal lah, gak kayak kalian yang nonton ini. Oke lah, dilanjutkan keesokan harinya Kima. Sepulang sekolah, Charlotte kembali bermain ke rumah Akihito bersama dengan Emma. Ya biasalah, si Emma ini tantrum lagi Kima. Akihito dan Charlotte pun kembali menjadi babysitter untuk Emma sampai ia kecapean dan tertidur. Nah, setelah Emma tertidur, Charlotte pun merasa kalau ini saat yang tepat untuk itu. Charlotte pun mengeluarkan beberapa koleksi manganya dan menyuruh Akihito untuk membacanya. Akihito pun cukup tertarik dengan beberapa genre rekomendasi dari Charlotte. Akihito pun memilih satu judul dan segera ingin membacanya. Nah, namun di sini Charlotte juga terlihat ingin membacanya bersama. Ya biasalah Kima, kalau kalian ngerekomendasikan sesuatu ke orang, kalian pun pasti pengen ikutlah ngebaca atau nonton ulang, ya kan? Nah, namun karena manganya ini terbilang kecil lah ukurannya, jadinya rada susah lah kalau dibaca berdua. Namun karena nggak mau tahu, si Charlotte ini pun berinisiasi untuk duduk di pangkuan Akihito. Yap, hanya demi ingin membaca manga berdua. Charlotte pun akhirnya bisa menikmati manganya. Namun di sisi lain, Akihito mulai memerah malu. Ia nggak tahan merasakan sensasi badan Charlotte yang jelas menempel ke tubuhnya. Wajah Akihito pun mulai memanas dan ia mulai kehilangan akal. Charlotte yang menyadari itu pun langsung refleks menempelkan dahinya ke Akihito. Ia langsung khawatir kalau Akihito terkena demam dan mulai panik. Meanwhile, ya karena dia sendirilah, makanya si Akihito ini kayak gitu ya kan. Charlotte pun langsung menggiring Akihito kembali ke kamarnya dan menemaninya tidur di samping. Akihito pun tertidur sambil memerah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 3-nya. Makin nempel aja lah si Kima berdua ini ku tengok ya. Perkara adik bah bisa sedekat ini. Kayaknya sabi juga ini nyari cewek yang punya adik. Masalahnya iya kalau adiknya suka sama kita, ya kan? Biasanya jumpa adik doi, kalau nggak ribut, ya dianya yang jijik. Dua itu aja terus, ya kan Kima? Oke lah brother, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, and goodbye Kima.